Peserta per 25 September 2020 pukul 9 WIB, jumlah pendaftar melalui situs program Kartu Prakerja mencapai 30 juta. Untuk penerima prakerja itu dia masih berhak untuk dapat BLT yang dari BPJS nggak, Mbak? Hai semua, kembali lagi di channel Aaron Agus. Jadi thank you banget udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, sore hari ini ada dua berita yang mau sampaikan kepada teman semua. Yang pertama mengenai gelombang 10 teman-teman, di mana setelah saya makin cari informasi, sepertinya peluang lolos gelombang 10 itu semakin kecil teman-teman. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan. Lalu yang kedua juga mengenai rakyat atau masyarakat yang sudah dapat program prakerja, apakah masih dapat untuk BLT untuk karyawan swasta gajinya di bawah 5 juta rupiah teman-teman. Jujur dulu saya yakin banget masih berhak dapat selama syaratnya semua kita penuhi teman-teman. Tapi makin kesini makin aneh dan menurut saya kurang berdasar teman-teman. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, buat teman-teman silakan kalian tekan tombol subscribe kalau belum subscribe, nyalakan loncengnya dan juga like video ini. Oke teman, pastikan sudah ya. Nah, jadi teman-teman, jadi pada video kali ini tuh saya mau bahas dua hal karena banyak banget ditanyakan, dan juga gelombang 10. Kalian tahu berapa yang daftar dan berapa kuota pastinya gelombang 10 teman-teman? Itu gila. Itu harapannya udah akan chaos banget ya untuk gelombang 10 nih. Jadi bener-bener keras persaingannya, dimana yang daftar sama yang diterima itu akan sangat timpang syaratnya. Oke, saya akan screen record di sini mengenai hal tersebut teman-teman. Oke, ini dia. Gelombang 10 kartu prakerja dibuka, kuota hanya 116.261, nggak sampai 200.000 teman-teman. Jadi kalau seperti ini, berita hari ini tanggal 27 ya, bisa dipastikan kemarin untuk akun-akun yang non-aktif itu tidak jadi dialokasikan teman-teman. Jadi hangus ya hangus. Mungkin uangnya akan langsung balik ke negara teman-teman, atau juga mekanismenya. Jadi yang jelas, untuk gelombang 10 ini kuotanya sangat sedikit, yaitu 116.261. Jadi kalian akan berjibaku dengan jutaan orang untuk mendapatkan kuota ini teman-teman. Kita simak lengkapnya. PMO Kartu Prakerja telah membuka pendaftaran peserta gelombang 10. Pendaftaran peserta dibuka sejak Sabtu 26 September kemarin. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga melaporkan gelombang 10 kartu prakerja memiliki sisa kuota sebesar 116.261 orang. Penyerapan pada gelombang 10 ini melengkapi 100% penyerapan dari gelombang 1 sampai 9. Jadi nggak ada kuota tambahan teman-teman. Adapun program kartu prakerja secara resmi mulai menerima pendaftaran pada 11 April 2020. Saat ini telah menyerap 98% dari total target menerima kartu prakerja tahun 2020. Setiap gelombang pendaftaran biasanya memiliki kuota 800.000 peserta. Total penerima kartu prakerja setelah ditutup pendaftaran gelombang 9 pada tanggal 21 September telah mencapai 5.480.918 atau 98% dari total kuota tahun 2020 yang sebesar 5,5.970.183 orang. Jadi ini sudah termasuk yang dinonaktifkan teman-teman ya. Peserta per 25 September 2020 pukul 9 WIB, jumlah pendaftar melalui situs program Kartu Prakerja mencapai 30.044.167 orang. So, teman-teman, ini perbandingannya gila nggak sih? Kuotanya hanya 116.000 dan yang sudah daftar per tanggal 25 September itu 30 juta orang lebih. 30 juta teman-teman. Jadi mungkin sekarang udah 32 juta orang ya, kita tahu juga. Jadi harapannya kecil banget teman-teman. Jadi ini yang saya buat, kenapa saya mengatakan untuk gelombang 10 ini akan jadi gelombang penutup yang sangat keras teman-teman. Akan banyak banget jutaan orang lebih yang akan gagal. Dan yang lulus hanya 116.000 orang. Kita lihat siapa yang beruntung teman-teman untuk dapat kuota terakhir prakerja di tahun ini teman-teman. Oke, ini saya nggak baca detail ya. Pendaftaran yang mudah ini sangat penting untuk memberikan akses yang luas bagi masyarakat terhadap aneka pelatihan dalam rangka mendukung cita-cita SDM unggul. Nantinya, setiap menerima kartu prakerja wajib menggunakan bantuan untuk mengikuti pelatihan pertama dalam waktu 30 hari sejak menerima kartu prakerja. Bila tidak melaksanakan,
maka pesertaan akan dicabut. Jadi seperti dengan teman yang dinonaktifkan ya, itu kemudian karena teman-teman itu melewati batas 30 hari dan sekarang sudah nggak ada excuse teman-teman. Jadi sudah tidak bisa diaktifkan kembali, jadi teman hanya bisa pasrah dan merelakan kesempatan untuk dapat benefit dari program kartu prakerja. Karena udah nggak bisa lagi untuk diaktifkan kembali. Tercatat telah ada 189.000 orang yang tercabut kesertaan atau setara dengan 3,46% dari total penerima kartu prakerja gelombang 1 sampai gelombang 9. Jadi ada 189.000 sekian yang dicabut teman-teman. Dari pencabutan tersebut kesertaan ini sejumlah 600, ini angkanya gila nih. Harusnya sih 600, mungkin benar ya, 600 miliar something ya, telah dikembalikan ke rekening kas umum negara RKUN. Komite Cipta Kerja akan memutuskan berapa dan kapan dana yang kembali ke RKUN ini akan dipulihkan dan dialokasikan kepada peserta lainnya. Oke, untuk diketahui, peserta kartu prakerja akan mendapatkan insentif berupa bantuan dari pemerintah sebesar 3,55 juta. Oke, ini saya nggak baca ya teman. Jadi, bisa kita lihat teman-teman dari gelombang 10 ini akan hektik banget dengan kuota yang sedikit dan peserta yang banyak. Tapi saya aneh sama jawaban yang terakhir ya. Tercatat dana ini akan mungkin dialokasikan mungkin ke program lain, saya nggak tahu juga teman-teman, jadi nggak ada info detailnya. Tapi yang jelas yang nonaktifkan itu sudah tidak ada harapan lagi. Dan ya sekarang yang gelombang 10 berjibaku untuk mendapatkan sisa kuota yang tidak banyak teman-teman. Jadi itu berita pertama mengenai gelombang 10 yang sepertinya akan susah banget untuk ditembus. Lalu berita kedua mengenai BLT teman-teman. Ini banyak banget yang nanya, apakah peserta kartu prakerja sudah dapat itu masih bisa dapat BLT teman-teman. Kalian bisa lihat syarat dari program BLT ini. Di sana sama sekali nggak ada keterangan tidak untuk penerima peserta kartu prakerja. Jadi sebenarnya nggak ada larangan untuk yang sudah dapat peserta prakerja itu nggak dapat BLT teman-teman, selama kita memenuhi syarat dari program BLT-nya. Ini yang saya bingung banget sama pemerintah. Dan anehnya itu kan ada tahapannya, tahapan 1, 2, 3, sekarang sudah sampai tahap 5 untuk BLT-nya. Anehnya teman kita itu di tahap 1, 2 pencarian BLT itu mereka dapat BLT walaupun mereka sudah dapat program kartu prakerja teman-teman. Tapi sejak tahap 3 itu nggak dapat sama sekali. Bahkan lucunya yang daftar prakerja pun itu belum dapat sampai sekarang. Saya nggak tahu nanti akan dapat atau tidak ya, karena masih berjalan untuk BLT-nya. Tapi anehnya yang nggak dapat prakerja pun cuma daftar prakerja dan gagal. Itu sampai sekarang banyak yang belum dapat BLT. Sedangkan teman sekantornya sudah dapat teman-teman. Mungkin maksudnya biar kesetaraan ya. Jadi kalau memang yang prakerja sudah dapat, BLT nggak dapat, masih oke lah karena berbagi ya. Jadi sudah dapat prakerja yang nggak dapat BLT masih masuk akal. Tapi ini yang belum dapat prakerja sampai nggak dapat BLT juga, itu kasihan teman-teman. Dia hanya daftar tapi dia nggak dapat sampai sekarang. Dan anehnya lagi pemerintah ini nggak konsisten dari awal. Jadi kenapa nggak ditegasin, dikasih di revisinya itu untuk syarat BLT itu tidak untuk penerima program kartu prakerja. Jadi jelas, jadi kalau gini kan aneh nih. Di aturannya nggak ada, tapi di pelaksanaannya itu nggak dapat BLT bagi yang sudah menerima kartu prakerja teman-teman. Itu yang buat sebenarnya sih agak aneh ya sama program ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin dapat program prakerja dan BLT bisa komen di bawah. Dan juga teman yang dapat prakerja tapi harusnya terdaftar di BLT tapi nggak dapat, bisa komen di bawah. Misalnya yang tahu banyak nggak sih yang seperti itu case-nya. Jadi data kalian sangat penting buat juga nanti saya akan cari research lagi mengenai hal tersebut. Dan sebenarnya kayak gimana sih, apakah benar dari tahap 3 itu udah nggak ada lagi yang dapat prakerja, nggak dapat BLT yang sudah dapat prakerja. Oke. Dan ini pun juga ada memang kutipan dari jawaban CS Prakerja yang mengenai hal tersebut. Sempat saya hubungi beberapa waktu lalu, belum saya munculkan pada kali ini. Dan jawaban CS juga, ya kalian bisa sendiri ya, ini jawaban CS mengenai apakah peserta prakerja masih dapat BLT teman-teman. Ini dia rekaman ya. Iya, bagaimana Pak Agus? Untuk penerima prakerja itu dia masih berhak untuk dapat BLT yang dari BPJS nggak Mbak? Untuk saat ini kan prakerja dengan yang maksud Bapak BLT yang gaji di bawah 5 juta ya? Iya benar. Ya, untuk saat ini kan memang kita informasikan jika
sudah pernah terima untuk prakerja, ini tidak terima untuk yang gaji di bawah 5 juta. Seperti itu ya. Jadi untuk saat ini memang terinformasikan untuk pendaftarannya memang BLT saja, untuk prakerja bekerja saja, seperti itu Pak. Jadi walaupun kita juga termasuk dalam kriteria yang dapat BLT itu, nanti nggak bisa dapat Mbak ya? Bagaimana Pak Agus? Misal nih, saya sudah dapat prakerja nih, terus saya kan kondisinya masih bekerja, jadi didaftarkan juga sama perusahaan untuk dapat BLT. Nanti itu jadinya nggak akan dapat BLT Mbak ya? Iya, untuk saat ini kami saya khawatirnya nanti saat Bapak misalkan terima BLT, untuk nanti misalkan tahap pertama Bapak terima, tapi untuk tahap selanjutnya takutnya dari pihak BLT ada pengoreksian kembali, pengecekan data kembali untuk yang sudah pernah mendaftar di prakerja, seperti itu Pak. Soalnya saya cek di syaratnya BLT sih nggak ada keterangan tidak boleh ikut kalau sudah ikut prakerja Mbak ya? Baik. Di peraturannya itu. Ya? Karena di aturan yang saya baca di resmi itu dia nggak ada keterangan yang udah ikut prakerja nggak boleh dapat lagi untuk BLT-nya ini. Iya, karena sebelumnya kan saya terinformasikan di awal memang ada beberapa berita yang menginfokan kalau untuk mendaftar BLT ini tidak boleh terdaftar dengan prakerja. Benar, yang di berita. Iya, untuk persyaratan selanjutnya apakah ada perbaikan atau tidak kan belum terinformasikan kembali. Jika memang Bapak sudah pernah daftar prakerja tapi terima untuk BLT, maka ditunggu saja. Maka ini data Bapak sudah tercatat di keduanya berarti. BLT belum dapat sih Mbak BLT-nya Mbak. Belum terima belum itu terima. Ya. Maka saya mau nanya sebenarnya boleh atau enggak sih yang prakerja itu ikut atau berhak untuk BLT-nya sebenarnya? Baik. Sebenarnya sih untuk saat ini kan memang prakerja dengan BLT itu kan memang tidak bekerja sama ya Pak. Ya, untuk beda kan. mencocokan datanya juga kami tidak terinformasikan. Apakah nanti BLT akan terinformasikan apa Bapak terdaftar prakerja atau tidak? Seperti itu tidak terinformasikan seperti itu Pak. Jadi karena kita tidak bekerja sama, maka untuk saat ini beberapa peserta mungkin memang ada yang menerima untuk keduanya seperti itu. Oke deh Mbak, jadi tinggal tunggu aja Mbak ya, kalau memang dapat ya dapat, kalau enggak ya enggak gitu Mbak ya? Iya benar Pak, ini kan tergantung dari pengecekan datanya nanti untuk kedepannya seperti apa. Apakah ada persyaratan baru atau tidaknya nanti kan tergantung dari pihak BLT-nya seperti itu Pak. Oh tapi intinya memang dari BLT dia nggak ada rekonfirm lagi ke pihak prakerja Mbak ya? Iya tidak ada Pak, untuk saat ini kami memang tidak terinformasikan untuk pihak BLT-nya ini bekerja sama dengan prakerja seperti itu Pak. Oke deh Mbak, itu aja Mbak. Ya baik, informasi sudah jelas ya bagus untuk sampai sini? Cukup jelas Mbak. Baik, ada hal yang dapat saya bantu kembali? Itu aja deh Mbak. Oke teman, jadi itu dia rekaman dari CS Prakerja minggu lalu mengenai hal tersebut. Dan jawabannya ngambang teman-teman. Dia bilang itu tidak dapat, tapi dari pihak BPJS itu tidak ada konfirmasi data ke prakerja. Jadi harusnya nggak sinkron sih ya. Tapi mungkin ada indikator lain atau mungkin ada data lain yang mereka kumpulkan sehingga bisa memastikan, oh ini data prakerja, jadi nggak BLT, seperti itu. Jadi intinya sih kejelasan yang pasti ya, karena terus terang banyak yang nggak jelas, yang buat kita juga jadi bingung. Saran saya kalau emang nggak, ya tidak. Kalau iya, ya iya dapat. Memang dibuat seperti ini abu-abu nggak jelas, jadi akhirnya ya kita bingung sendiri teman-teman. Jadi itu sih untuk berita sore ini, jadi semoga bermanfaat. Dan teman-teman please infonya di komen di bawah, jangan ragu buat komen di bawah ya. Jadi saya tahu, oh ternyata ada yang dapat nih, oh ternyata emang nggak ada yang dapat untuk BLT yang sudah dapat program kartu prakerja. Oke teman, dan juga saya mau-remind buat teman-teman yang belum tahu ada aplikasi sudah lama sih, Burstmate dan juga Kzen, itu di iOS dan juga di Android. Itu aplikasi resmi penghasil uang teman-teman tanpa modal Rp1 pun. Dan caranya gampang, tinggal scroll-scroll, baca berita, share link, dan itu nggak makan waktu teman banyak, dan kalian akan dapat uang dari sana. Sudah terbukti membayar, dan ini aman teman-teman. Karena sudah ada di App Store dan juga di Google Play. Kalian mau cek, bisa cek deskripsi di bawah untuk link join-nya dan juga cara download-nya teman-teman. Oke? Dan juga buat question prakerja, jangan pernah ragu, jangan pernah malu-malu buat cek dashboard YouTube saya. Ada banyak banget info penting seputar prakerja dan juga bantuan pemerintah lainnya yang sangat kita butuhkan di masa pandemi seperti ini. Silahkan stay tune dan cek di dashboard YouTube saya. Dan juga buat teman-teman, selamat sekali lagi buat yang menang giveaway. Masih ada 2 teman kita yang belum balas DM saya sudah menang. Buat teman yang dapat, silakan kalian baca DM saya dan infokan nomor telepon kalian. Saya bisa segera mengirimkan pulsa ke nomor teman-teman semua. Teman-teman 2 orang tersebut. Ke pulsa bagi teman-teman yang menang giveaway teman-teman. Ya? Oke, jadi itu dulu. Kalau kalian suka video ini, please hit subscribe.
Nyalakan lonceng dan bantu share video ini, jadi makin banyak yang tahu, jadi makin banyak juga saya bisa bantu teman-teman kita semua. Dan juga jangan lupa per minggu depan saya akan buat sesi baru mengenai YouTuber pemula, teman-teman yang menjadi YouTuber, yang udah ngambil pelatihan YouTuber di Skill Academy. Silahkan kalian subscribe, karena nggak akan rugi, akan banyak informasi penting juga mengenai cara jadi YouTuber pemula yang sudah saya lakukan, saya terapkan, sehingga saya bisa mencapai sekarang, teman-teman. Walaupun memang nggak wah-wah banget, tapi at least cukup cepat, dan saya akan berbagi informasi tersebut kepada teman-teman semua. Oke, jadi itu aja. Thank you banget. Kalau salah kata, mohon maaf. Dan ingat jaga kondisi, teman-teman. Dan pastikan kita berjumpa lagi di next video. Dadah.